Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwah sekalian, di dalam pembahasan kita yang dulu sudah kita bahas definisi an-nasakh. Kemudian kali ini kita akan menjelaskan bahwasanya an-nasakh itu terkadang qad yakun kulliyan secara keseluruhan, wa qad yakunu juz'iyan, terkadang hanya sebagian. Fan-naskhul kulli, adapun nasakh yang secara keseluruhan, an yubtila syari'u hukman syara'ahu min qabl. Syari', yaitu Allah dan Rasulnya, menasakh, membatalkan suatu hukum yang diundangkan sebelumnya, ya, ibtalan kulliyan, secara keseluruhan dibatalkan, bin nisbati ila kulli fardin min afradil mukallafin, dari semua orang, dari orang-orang yang sudah mukallaf. Kama abtala ijabil wasiyati lil walidaini wal aqrabin bitashri'i ahkamit tawrits wa man'il wasiyah lil waris, sebagaimana dibatalkan hukum berwasiat, ya, bagi kedua orang tua dan kerabat dengan disyariatkannya hukum waris, ya, wa man'il wasiyah lil waris, dan larangan berwasiat kepada ahli waris. Nah, ini contoh dari an-nasakh al-kulli, bahwasanya kewajiban atau saling mewariskan dengan wasiat, ya, ini dihapus secara keseluruhan dengan hukum baru, yaitu hukum mewarisi. Dan juga larangan, dulu diperbolehkan, ya, berwasiat kepada kerabat ahli waris, kemudian dilarang, dihapus dengan dibatalkannya hukum wasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris tidak boleh menerima, ya, selain dari apa yang ditetapkan bagi mereka. Tidak boleh menerima wasiat, ya, bagian dari wasiat. Contoh lain, wa kama abtala i'tidadil mutawaffa anha zawjuha haulan bi'tidadiha 4 ashhur wa 10, sebagaimana syari' juga membatalkan bereddahnya seorang istri yang meninggal oleh suaminya setahun, ya, diganti dengan dibatalkan dengan hukum bereddah selama 4 bulan 10 hari. Fa qala ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, ya. Jadi seorang istri sekarang ini hanya bereddah selama 4 bulan 10 hari dengan turunnya ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna, bereddah bi anfusihinna 4 ashhur wa 10, selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua ada namanya an-naskhu al-juz'i, ya, nasakh yang sifatnya sebagian, tidak keseluruhan. Definisinya an yashra' al-hukma 'aman syamilan, ya, kulla fardin min afradil mukallafin, bahwasanya disyariatkan hukum yang umum mencakup semua, ya, personal dari orang-orang yang sudah mukallaf. Tsumma yulgha hadzal hukmu
bin nisbati li ba'dil afrad, kemudian dibatalkan hukum ini untuk beberapa orang, ya. Wa yusra' al hukma mutlaqan au yusra', atau disyariatkan suatu hukum yang mutlak sifatnya, thumma yulgha binisbati li ba'dil halat, kemudian dibatalkan untuk sebagian keadaan. Fannasun nasikh la yubtilul amal bil hukmil awal aslan. Jadi hukum yang menghapus tidak membatalkan untuk mengamalkan hukum yang pertama, ya. Hukum yang pertama secara mendasar, tidak semuanya. Walakin yubtiluhu bin nisbati di ba'dil afrad au ba'dil halat, akan tapi yang dibatalkan ini hanya hanya bagi sebagian orang saja atau sebagian keadaan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang-orang yang menuduh wanita suci berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuk mereka sebanyak 80 kali. Ini ikhwas sekalian adalah hukum bagi yang menuduh wanita yang baik-baik yang berzina, bahwasanya 80 kali, ya. 80 kali. Nah, ini hukum ini dihapus, ya, bagi sebagian afrod, ya, bagi sebagian afrod, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada. Siapa yang bagi suami yang menuduh istrinya, ya, berzina dan mereka tidak punya saksi selain diri mereka, illa anfusahum fasyahadatu ahadihim, ya, maka bersaksi salah seorang dari mereka arba'u syahadat, sebanyak 4 kali persaksian billah, ya, bersaksikan kepada Allah, innahu laminas shadiqin, bahwasanya dia itu orang yang jujur, tidak bohong. Nah, ayat ini, ya, menghapus, ya, sebagian, ya, tidak semuanya. Jadi kalau orang selain suami atau istri, ya, maka hukumnya samanina jalda. Tapi kalau bagi, ya, pasangan suami istri, maka hukumnya lain, ya. Tetap dia jilid, ya. Maksud saya tetap dia ini hukumnya hukum bagi orang yang menuduh berzina, ya. Ya, ini temanya. Nah, di sini hukumnya samanina jaldah. Kalau di sini, ya, kenapa di sini samanina jaldah? Karena yang menuduh itu orang umumnya, ya. Tapi kalau yang menuduh itu seorang suami atau istri, maka hukumnya adalah persaksian bahwasanya mereka adalah orang yang jujur, ya, demi Allah, ya, mengatakan demi Allah mereka itu tidak berbohong. Jadi ayat yang kedua itu, ya, nasakhom, ya, hukma jildil qadhaf, menjilid, dicambuknya, ya, orang yang menuduh orang berzina bin nisbati ila al azwaj faqat. Jadi di hukum jilid itu dihapus, ya, bagi sebagian ilal azwaj faqat, ya. Jadi bagi suami istri, ya, beda hukumnya. Jadi hukum jilid samanina jaldah, ya,
dibatalkan, dinasakh ya bagi al-azwaj, bagi sepasang suami istri ya. Adapun kalau orang lain umumnya maka berlaku samani najaldah. Kemudian ikhwah sekalian, dari sisi karakter nasakh ya, qad yakunu nasakh bitashri'i hukmi badalin hukmin badala hukmin. Terkadang nasakh itu terjadi dengan disyariatkannya suatu hukum pengganti bagi hukum yang lain. Contohnya ijabul wasiyah lil walidain ya, kewajiban berwasiat bagi kedua orang tua wal aqrabin ya. Bitaksimil irs ya, diganti ya dengan taksim alis dibaginya atau pembagian secara kewarisan. Sebagaimana juga al-ittijah ila Baitul Maqdis, menghadap kepada Baitul Maqdis ya, diganti dengan al-ittijah ilal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Wa kama nusikha i'tidadil mutawaffa anha zawjuha bitarabbus haulan. Contoh lain beriddahnya seorang istri yang ditinggal mati dengan beriddah selama setahun, bi'tidadiha bitarabbus arba'ati syuhur ya, wa asratu ayyam. Jadi diganti dengan beriddah selama 4 bulan. Wa qad yakunu nasakh bi mujarradi ilgha al-hukm ilgha'il hukm. Terkadang nasakh itu terjadi dengan hanya membatalkan hukum, tidak ada penggantinya ya. Contohnya kanaskhi zawajil mut'ah ya, seperti dibatalkannya hukum nikah mut'ah ya. Jadi nggak ada penggantinya. Taib. Kemudian dari sisi berat tidaknya ya, wa kama yajuz an yakuna al-hukmu alladhi syuri'a musawiyan al-hukm alladhi nusikh. Terkadang pengganti atau yang menasikh ya, yang menghapus dan yang dihapus ayatnya itu atau hukumnya itu terkadang sama ya, sama-sama kuatnya ya, atau sama-sama beratnya. Au akhaffa minhu 'alal mukallafin, atau terkadang hukum yang mengganti itu lebih ringan daripada yang diganti ya. Yajuzu an yakuna asyaqqa minhu 'alaihim. Terkadang juga boleh saja lebih berat yang mengganti ya daripada yang diganti atau yang dibatalkan hukumnya. Kenapa demikian? Li'anna hadzal ilgha' wa tabdil innama qadat bihi masalihal mukallafin. Karena ini memperhatikan kemaslahatan mukallaf ya. Kemaslahatan mukallaf, kalau yang lebih berat itu lebih afdol maka tidak mengapa. Demikian juga sebaliknya. Contohnya tahrimul khamr wal maisir asyaq 'alaihim min ibahatihima. Bagi sebagian ya orang atau mukallaf itu diharamkannya khamr, judi, ini lebih berat atas mereka dibanding dibolehkan ya khamr ini, minum khamr dan maisir. Jadi terasa lebih berat. Akan tapi karena itu ada maslahat di sana bagi mereka, lebih afdol, lebih besar maslahatnya, maka diganti dengan diharamkannya ya khamr dan maisir. Kemudian ikhwas sekalian, berpindah kepada ma yaqbalun nasakh wa ma la yaqbaluhu. Apa yang boleh nasakh di sana dan apa yang tidak boleh ada nasakh di sana. Laisa kullu nassin warada fil Qur'an awis sunnah yaqbalu
yuqbalu fi ahdi rasul an yansakhuhu nassun lahiq. Jadi tidak semua nas yang datang di Al-Quran atau hadis Nabi SAW yaqbalu an yansakhahu nassun lahiq, bisa dinasakh, dibatalkan hukumnya dengan nas yang datang kemudian, ya. Bal minan nususun muhkamatun la taqbalu an-naskha aslan. Akan tapi di sana ada nas yang muhkamat, yang sudah menetap, yang tidak bisa menerima nasakh sama sekali. Apa saja itu? Kita lihat yang pertama, an-nusus allati tadammanat ahkaman asasiyatan la takhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nas wa la takhtalifu, ya, husnan wa qubhan bi ikhtilafi takdir. Jadi yang pertama adalah nas-nas yang mengandung hukum yang mendasar, ya. Hukum yang berdasar yang tidak berubah dengan perubahan ahwalin nas, ya. Walaupun juga, ya, adanya perubahan takdir, ya, nilai. Jadi semua yang ada, ya, entah mukallafnya, entah bagaimana cara pandang mereka, karena, ya, nas ini mengandung ahkaman asasiyatan, ya, maka yang asasi, yang mendasar, maka ini tidak bisa dihapus, seperti nas allati tadammanat ijabal iman billah, yang nas yang mengandung kewajiban iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kitabnya, hari akhir, ya, termasuk usulul aqaid wal ibadat, usul akidah-akidah yang mendasar, termasuk ibadah yang mendasar, ya, yang pokok, ya. Maka ini tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa dinasakh, termasuk nas-nas yang mewajibkan birrul walidain, jujur, berbuat adil, dan seterusnya. Maka dalam hal ini tidak terjadi nasakh, tidak boleh terjadi nasakh, karena dia adalah ahkaman asasiyatan, hukum yang mendasar, ya, hukum yang menjadi pokok, ya. Kemudian berikutnya sanian, apa saja yang tidak bisa dinasakh? Yang kedua, an-nusus allati tadammanat ahkaman wa dallat bi sighatiha ala ta'yidiha, nas-nas yang mengandung, ya, hukum-hukum dan nas itu mengandung, ya, penguatan, ya, penguatan, ada isyarat yang menguatkan. Jadi kalau sudah dikuatkan, maka, ya, mustahil untuk dinasakh, karena kalau ada nasakh lagi berarti, ya, tidak tidak memegang, artinya tidak konsekuen, ya. Wadallat bisigotnya, jadi sigotnya mengandung penguatan atas hukum tersebut, ya. Ya, kita lihat contohnya di sini, qauli ta'ala wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ini bagi orang yang mengqazaf, ya, menuduh orang berzina. Maka lihat di sini kata abadan di sini, ya, jangan terima persaksian mereka abadan, ini adalah penguatan, ya. Jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Nah, kalau sudah selama-lamanya di sini, jadi sigotnya sudah menguatkan. Jadi tidak mungkin ada
nasakh di sini. Kemudian contoh yang lain, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berlangsung ya sampai hari kiamat. Jadi jihad itu ada sampai hari kiamat. Ini ada sigot di sini yang menguatkan ya bahwasanya ya ini tidak bisa dihapus karena sudah ila yaumil qiyamah. Ada sigot yang menguatkan. Kemudian yang terakhir, an-nusus allati dallat ala waqa'at ya, wa akhbarat an hadisatin kanat. Jadi nas-nas yang mengandung cerita ya, suatu kejadian-kejadian yang sudah terjadi atau yang akan terjadi ya. Jadi ini nggak bisa dihapus ya. Mustahil terjadi nasakh di sini. Kalau terjadi nasakh berarti ini seakan-akan menuduh ayat ini adalah kebohongan ya. Contohnya fa'amma samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Ini tentang kabar tentang azabnya kaum Samud ya. Dan seterusnya ya. Jadi semua kabar berita khobar ya yang mengabarkan umat-umat terdahulu itu semuanya tidak bisa dinasakh ya. Namanya kabar ya. Kalau khobar yang disampaikan kemudian dinasakh, ini berarti bukan dari zat yang suci, bukan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mengabarkan adanya kebohongan di sana dan mustahil Allah Subhanahu wa taala berbohong. Baik. Kemudian ma yakunu bihin nasakh. Kapan bisa terjadi an-nasakh? Al-aslul 'am an-nassa la yansakhuhu illa nassun ya, fi quwwatihi au aqwa minhu. Pada dasar umumnya bahwasanya nas itu tidak boleh dihapus kecuali oleh nas yang kekuatannya sama atau aqwa minhu atau lebih kuat. Oleh karena itu ya, jelas di sini kaidah ini bahwasanya nas Al-Qur'an ya boleh dia menasakh sebagian yang lainnya ya, termasuk nasakh yang terjadi dari as-sunnah al-mutawatirah karena dia ini sifatnya qat'i ya, sunnah atau hadis yang mutawatir, maka boleh ya menasakh nas Al-Qur'an karena nas Al-Qur'an juga qat'i ya. Sunnah mutawatirah juga qat'i. Jadi nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sampai kepada derajat mutawatir ya, maka tidak bisa menasakh ayat Al-Quran. Bahkan ijma' sekalipun, kesepakatan ulama ya, tidak bisa menasakh nas Al-Quran, apalagi hanya sekedar ijtihad ya, ijtihad ulama ya. Contohnya nasakh ya, ayat Al-Quran dengan hadis mutawatirah, yaitu ayat yang menceritakan ibahatu maitatil bahar ya, wallati akkadaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis ini ya adalah menasakh ya. Hadis ini sebelumnya adalah hadis yang mutawatir ya. Mutawatir. Ini boleh menasakh ya ayat ya. Dan di sini kaitannya adalah menasakh ya hukum ayat yang menunjukkan keharaman semua bangkai ya. Jadi ada ayat menunjukkan bahwasanya semua bangkai itu haram. Ayat ini dinasakh dengan
sabda Nabi SAW yang sifatnya mutawatir, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi bangkai laut ini walaupun dia bangkai, al-hillu maitatuhu, bangkainya adalah halal ya. Nah, ini ikhwas sekalian ya, contoh ya nasakh ya. Termasuk contoh-contoh yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu larangan berziarah kubur dihapus dengan hadis. Jadi hadis menghapus hukum hadis dihapus dengan hukum hadis yang kekuatannya sama ya. Ziarah kubur kemudian dinasakh dengan dibolehkannya ziarah kubur. Termasuk larangan menyimpan daging kurban kemudian dihapus dengan kekuatan yang sama ya, hadis menghapus hadis ya. Nasakh hadis bil hadis ya. Kemudian dibolehkan menyimpan daging kurban. Nah, ini hadirin rahimakumullah, ikhwas sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ya jelas, mudah-mudahan menambah wawasan, keilmuan ikhwas sekalian. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.